kembali lagi dalam Sekolah Minggu Pargemit Shalom Kupang. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat yel-yel kita Par Shalom Kupang? Kalau kakak bilang Par Shalom Kupang, adik-adik bilang Senyum, semangat, ceria. Kita ulang sekali lagi. Par Shalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Semua berdiri yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kakak Talia akan memimpin kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini untuk memulai sekolah minggu kami ya Bapa. Bapak, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami, karena Engkau tuntun sertai kami dari awal, pertengahan, hingga mulai berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kakak Talia. Nah adik-adik silahkan duduk. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, semuanya lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang terambil hari ini dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Itu menceritakan tentang Kain dan Habel. Tapi sebelum Kakak Vera menceritakan firman Tuhan hari ini,
kita akan menonton sebuah video. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, kembali dengan saya Indah Sagala, Timur Eden. Adik-adik tahu saat ini kenapa kita tidak membawa kambing domba yang tidak bercacat sebagai korban persembahan? Ada yang bisa jawab? Ya, karena Yesus sudah mati untuk kita sebagai korban persembahannya. Jadi adik-adik, jika adik-adik sudah melakukan kesalahan ataupun dosa, datang kepada Tuhan. Berdoa. Katakan, Tuhan Yesus sudah mati untukku, dan aku mau berdoa sepanjang hari serta menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana video tadi? Video tadi menceritakan tentang dua orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Mereka berdua adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, dari kisah tadi mau menceritakan bahwa Tuhan sangat tidak menyukai orang yang melakukan kekerasan. Nah, yang melakukan kekerasan dalam cerita tadi adalah Bapak Kain. Apa penyebab dari kekerasan yang Bapak Kain lakukan kepada Bapak Habel? Dari cerita tadi mengisahkan bahwa Bapak Habel adalah seorang gembala. Ia sangat menyukai pekerjaannya sebagai seorang gembala. Sedangkan Bapak Kain adalah seorang petani. Dia juga sangat menyukai pekerjaannya sebagai seorang petani. Tetapi ketika mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, apa yang terjadi adik-adik dari video tadi? Ternyata Tuhan lebih menyukai persembahan dari Bapak Habel. Jadi itu permasalahan sehingga Bapak Kain melakukan kekerasan kepada Bapak Habel. Bapak Kain sangat iri kepada Bapak Habel. Jadi ketika Tuhan menerima persembahan dari Bapak Habel, ternyata hati dari Bapak Kain sangat sakit. Hati dari Bapak Kain timbul rasa iri, dan iri itu membuat dia membenci dan mempunyai niat untuk melakukan kekerasan kepada Bapak Habel. Dan akhirnya ternyata Bapak Kain melakukan kekerasan. Dia membunuh adiknya sendiri, yaitu Bapak Habel. Nah adik-adik, setelah Bapak Kain melakukan tindakan kekerasan itu, ternyata Tuhan mengambil tindakan juga. Tuhan bertanya kepada Bapak Kain, "Kain, di mana adikmu?" Tetapi Kain malah menjawabnya, "Kenapa Tuhan menanyakan Habel kepadaku? Aku bukan penjaganya." Itu bukti bahwa Kain sudah menolak pertanyaan dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengetahui bahwa ia melakukan kekerasan, yaitu menghilangkan atau membunuh adiknya sendiri. Ternyata Tuhan sangat tidak menyukai tindakan Bapak Kain. Sehingga itu Tuhan mengutuk, Tuhan memberi hukuman kepada Bapak Kain. Ia diusir keluar dari rumahnya, dari tanah yang dia tinggal sama-sama bapak dan mamanya, dan dia pergi mengembara. Nah adik-adik, pesan untuk minggu ini, Tuhan mengajarkan kita agar kita tidak boleh melakukan kekerasan. Misalnya, tidak boleh merebut permainan dari teman, atau mengolok teman yang memiliki kekurangan dari fisiknya. Itu Tuhan sangat tidak suka. Mau kita melakukan kekerasan dari fisik ataupun mulut kita yang melakukan kekerasan, Tuhan tidak suka. Jadi hari ini kita belajar sama-sama untuk tidak melakukan kekerasan apapun itu, karena Tuhan tidak suka anak-anak yang melakukan kekerasan. Terima kasih. Amin. Baik adik-adik, semuanya duduk yang manis, kita akan kembali menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami hari ini, agar kami tidak boleh melakukan kekerasan apapun itu. Baik itu kekerasan melalui fisik maupun perkataan kami yang menyakiti dan membuat teman kami atau sesama kami, orang tua kami, terlebih hatimu sakit ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, jaga lindungi mereka, tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya apapun itu, agar mereka tetap sehat,
dan tetap bersuka cita, tetap melindungi kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pendidikan kami dalam masa pandemi ini. Engkau berkati kami semua agar kami tetap rajin dan semangat dalam belajar, agar semua cita-cita kami dapat kami capai. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau berkati mereka semua di satu umur yang masih Tuhan percayakan kepada mereka, agar mereka lebih taat kepada Engkau dan taat juga kepada orang tua maupun guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kesehatan kami semua di masa pandemi ini. Tolong lindungi kami semua ya Tuhan, agar kami tetap sehat, agar kami terjauh dari penyakit COVID ini, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui tindakan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai pembelajaran kami di sekolah minggu tiap minggu, agar kami tetap memuji dan mendengarkan firman-Mu melalui video dari sekolah minggu kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk firman yang begitu indah untuk hari ini. Kakak berharap adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini berakhir sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.